Arsitektur Kiwari. Kiwari memiliki arti kini atau saat ini. Dalam konteks arsitektur Nusantara, Kiwari merupakan suatu cara dalam upaya mengkinikan arsitektur Nusantara. Sejalan dengan mulai berkembangnya pemahaman arsitektur Nusantara, maka proses globalisasi justru semakin memperkuat tumbuhnya arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara akan tumbuh subur dalam era globalisasi ini. Pengaruh globalisasi sebaiknya kita tempatkan sebagai suatu kesempatan untuk mengglobalkan arsitektur Nusantara, guna menjadikan arsitektur Nusantara sebagai upaya pengembangan ilmu di bidang pengetahuan arsitektur. Berikut contoh penerapan arsitektur Kiwari pada bangunan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama pada Masjid Salman ITB, Bandung. Dan yang kedua yaitu Masjid Istiqlal DKI Jakarta. Masjid Salman ITB. Masjid Salman ITB adalah masjid kampus yang terletak di Lebak Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, atau tepat di depan area kampus ITB Ganesha. Masjid yang dibuka pada tahun 1972 ini merupakan masjid kampus pertama di Indonesia. Masjid Salman ITB berbentuk dasar kotak yang diambil dari bentuk geometri. Bentukan kotak sengaja dipilih oleh sang arsitek, yang mana bentuk dasar ini sangat berpengaruh terhadap ruang dalam yang tercipta pada bangunan Masjid Salman ITB. Gaya arsitektur kontemporer dapat kita lihat pada bangunan ini, terlihat jelas dari penggunaan elemen garis dan bidang yang terdapat pada bagian fasad bangunan. Fasad pada bangunan menggunakan material alami seperti beton kerawang. Kolom yang ditonjolkan berfungsi sebagai elemen eksterior pada fasad bangunan. Yang paling monumental pada masjid ini sehingga kehadirannya begitu mencolok yang membedakan dengan lainnya adalah pada penampilan bentuk atap masjidnya. Pada saat sebagian besar atap masjid-masjid di Indonesia lainnya berbentuk atap tumpang, kubah, atau kombinasi dari keduanya, maka masjid ini didesain dengan menggunakan atap datar yang setiap ujung atapnya berbentuk melengkung hingga menyerupai sebuah mangkok terbuka. Menurut sang arsitek, bentuk atap beton yang menggunakan balok beton pre-stress dalam grid dua arah yang membentang 25 meter tersebut diinspirasikan dari bentuk negatif atap bangunan Aula Timur yang menjadi ciri khas atap-atap bangunan kampus ITB di seberang jalan. Lengkungan atap sebenarnya bukan sekedar mengejar ekspresi bentuk semata, tetapi juga berfungsi sebagai talang besar bagi aliran air dari atap datarnya. Elemen menara yang berbentuk menhir dan didesain serasi dengan bentuk masjidnya tersebut memang akhirnya menjadi satu-satunya penanda fisik dari sisi luar bahwa bangunan tersebut adalah masjid. Menara itu juga berfungsi untuk memperluas jangkauan suara azan dan menjadi landmark kawasan Masjid Salman. Desain masjid ini sangat tanggap terhadap iklim tropis, ditunjukkan dengan adanya serambi yang dalam, penggunaan ventilasi silang, dan talang air hujan. Sebagian material yang digunakan Masjid Salman terbuat dari kayu, di antaranya sebagian dinding, langit-langit, dan lantai. Bagian dalam Masjid Salman menggunakan material kayu sebagai pelapis lantai. Terdapat bidang pada sekeliling interior Masjid Salman yang juga menggunakan kayu sebagai materialnya. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek yang bernama Friedrich Silaban. Terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Atap Masjid Istiqlal berbentuk datar dengan kubah besar di bagian tengahnya. Atap jenis ini sudah dikenal pada masa itu karena pengaruh dari arsitektur Timur Tengah. Kubah utama Masjid Istiqlal memiliki diameter sepanjang 45 meter. Bagian bawah sekeliling kubah terdapat kaligrafi surat Yasin yang ditulis oleh Kiai Haji Faris, seorang kota senior dari Jawa Timur. Aliran arsitektur modern pada Masjid Istiqlal sudah banyak mendapat pengaruh dari arsitektur yang lain, terutama arsitektur Timur Tengah dan arsitektur tropis. Sehingga arsitektur modern pada Masjid Istiqlal tidak akan murni 100% bisa disebut sebagai arsitektur modern, karena terdapat juga pengaruh-pengaruh langgam arsitektur yang lain. Ruangan sholat terdapat di lantai utama yang terbuka yang berbentuk bujur sangkar. Bangunan utama ini diapit oleh
dua plaza besar yang dikelilingi oleh koridor. Bangunan utama dan bangunan pendamping memiliki ketinggian 5 lantai, di mana lantai dasar untuk area penunjang dan kegiatan pendidikan seperti pintu masuk, tempat penyimpanan, tempat pengajian, dan tempat wudhu serta toilet. Lalu kemudian menara. Untuk menara, Silaban mencoba membuat menara yang berbentuk langsing dengan material beton dan baja yang juga sesuai dengan bentuk masjid secara keseluruhan. Ornamentasi yang dipergunakan juga diusahakan tidak hanya sebagai penghias, tetapi tetap memiliki fungsi sebagai bentuk adaptasi dengan iklim tropis. Bukaan pada Masjid Istiqlal ini berbentuk persegi. Bukaan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dengan iklim, di mana bukaan ini bisa memasukkan aliran udara sehingga udara di dalam masjid dapat mengalir dengan baik. Juga menjadi ornamentasi pada fasad.